Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Latifatusiri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada materi bangun ruang untuk mengeksplor kemampuan spasial. Nah, latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu memasuki abad 21, perkembangan teknologi semakin maju. Hal ini mendorong tersedianya sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan memiliki kecakapan abad 21. Salah satu kecakapan abad 21 yaitu creative thinking. Nah, kecakapan tersebut sejalan dengan tuntutan Curtilas yang menekan terhadap kreativitas guru yang disesuaikan dengan kemajuan iptek. Menurut Agustin Ningsih, kemajuan iptek memberikan ruang bagi para guru untuk dapat menciptakan berbagai macam variasi media pembelajaran. Kemudian, mewabahnya COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring di dunia pendidikan. Nah, dalam pembelajaran daring ini, guru dituntut untuk menyediakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran. Kemudian, salah satu pencapaian materi matematika yang masih rendah itu adalah bangun ruang atau geometri. Berdasarkan data dari Puspendik, diketahui bahwa materi geometri atau bangun ruang itu memiliki persentase yang rendah dibanding dengan materi yang lain. Nah, untuk menguasai materi bangun ruang atau geometri itu diperlukan kemampuan spasial. Tapi pada kenyataannya kemampuan spasial peserta didik itu masih belum optimal. Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, maka diterapkanlah konsep scaffolding, yaitu dengan memberikan sejumlah bantuan kepada siswa. Nah, salah satu bantuan tersebut adalah media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang untuk mengeksplor kemampuan spasial peserta didik. Tujuannya untuk mendeskripsikan secara komprehensif prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang untuk mengeksplor kemampuan spasial peserta didik. Kemudian bagaimana kualitas efektivitas kemampuan spasial peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang. Tujuannya untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas efektivitas kemampuan spasial peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang. Definisi operasional. Yang pertama, media pembelajaran berbasis Android merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik berupa aplikasi yang dapat digunakan di perangkat seluler. Kemudian pengembangan media pembelajaran berbasis Android merupakan suatu proses kegiatan untuk menghasilkan media pembelajaran berupa aplikasi yang dapat digunakan di perangkat seluler. Pengembangan media pembelajaran pada penelitian ini menggunakan model AD. Smart Apps Creator merupakan perangkat lunak pengembang aplikasi seluler untuk sistem berbasis Windows. Platform ini dapat membantu pengguna membuat media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Kemampuan spasial. Kemampuan spasial merupakan kemampuan merepresentasi, mentransformasi, dan memvisualisasi bentuk-bentuk bangun ruang. Indikator dari kemampuan spasial ini terdiri dari 5 indikator: spatial perception, spatial visualization, mental rotation, spatial relation, dan spatial orientation. Kemudian ruang lingkup kajian teori. Jadi kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini ada media pembelajaran berbasis Android. Bisa dilihat rinciannya.
kemudian kemampuan spasial, kemudian model ED, kemudian smart apps creator. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D, Research and Development, dengan model pengembangan yang digunakan yaitu model ED yang dikembangkan oleh Branch. Kemudian subjek dalam penelitian ini yaitu ahli media, ahli materi, guru, dan peserta didik kelas 8 MTS Al-Islah Ciaur-Beti untuk implementasi produk dan pengisian tes kemampuan spasial. Nah, subjek ini dipilih dengan beberapa pertimbangan. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket, wawancara, dan tes kemampuan spasial. Sedangkan untuk instrumen penelitiannya ada lembar validasi ahli materi dan ahli media, angket respon guru dan peserta didik terhadap media pembelajaran, kemudian soal tes kemampuan spasial. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama itu adalah mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan guru dan mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran yang diisi oleh guru dan siswa atau peserta didik serta analisis materi pelajaran yang diperoleh pada tahap analisis. Kemudian mendeskripsikan hasil validasi ahli materi, ahli media yang diperoleh pada tahap pengembangan. Yang kedua, menyajikan dalam bentuk grafik hasil angket respon guru dan peserta didik yang diperoleh pada tahap implementasi dan evaluasi. Kemudian hasil angket tersebut dihitung untuk ditentukan kategorinya dan dideskripsikan. Kemudian menentukan kualitas efektivitas kemampuan spasial peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang berdasarkan hasil uji effect size-nya. Nah, uji effect size pada penelitian ini menggunakan rumus dari Cohen untuk satu kelas penelitian. Nah, hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berbasis Android pada materi bangun ruang untuk mengeksplor kemampuan spasial dalam bentuk aplikasi. Jadi media pembelajarannya dalam bentuk aplikasi yang telah dikembangkan menggunakan model ED. Pada tahap analisis, diperoleh informasi bahwa media pembelajaran yang digunakan di sekolah adalah LKS yang berupa modul pembelajaran. Jadi guru tuh belum pernah membuat LKS sendiri, menggunakan LKS yang membeli gitu dari luar. Kemudian siswa lebih suka belajar menggunakan smartphone karena pada saat pembelajaran daring siswa kan belajar menggunakan smartphone. Kemudian guru belum pernah membuat media pembelajaran berbasis Android karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas. Lalu materi bangun ruang merupakan salah satu materi yang memperoleh nilai rata-rata yang rendah. Itu berdasarkan hasil raport bahwa nilai bangun ruang, nilai materi bangun ruang itu berada di bawah KKM. Kemudian pada tahap desain, peneliti membuat flowchart dan storyboard serta membuat instrumen penelitian yang dibutuhkan. Kemudian pada tahap pengembangan, peneliti melakukan pengembangan produk sampai dihasilkan suatu media pembelajaran yang berbentuk aplikasi dengan kategori valid atau layak digunakan oleh peserta didik, oleh pengguna. Nah, validasi dilakukan pada 2 orang ahli media dan 3 orang ahli materi. Kemudian pada tahap implementasi dilakukan uji coba produk terhadap 5 orang peserta didik dan 3 orang guru matematika. Jadi di sini pada tahap implementasi produk media pembelajaran hanya diberikan, tidak dilakukan pembelajaran, kemudian setelah diberikan dieksplor, kemudian diberikan angket respon. Nah, hasil dari angket respon guru dan peserta didik terhadap media pembelajaran ini memperoleh kategori yang sangat baik dan baik. Kemudian pada tahap evaluasi dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang telah dikembangkan kepada 20 orang peserta didik. Nah, pada tahap implementasi tanpa pembelajaran, tapi pada tahap evaluasi dengan pembelajaran. Jadi benar-benar dilakukan dari awal sampai akhir.
Kemudian diawali dengan pretest, kemampuan spasial, nah lalu diakhiri dengan post-test kemampuan spasial dan pengisian angket respon. Diketahui rata-rata nilai post-test itu lebih besar daripada rata-rata nilai pretest. Nah, setelah melakukan tahapan EDI, peneliti melakukan uji efektivitas. Uji keefektivitasan ini didasarkan pada nilai pretest dan post-test kemampuan spasial. Rata-rata nilai pretest yang diperoleh adalah 0,67, sedangkan nilai post-testnya 1,43. Jadi ada peningkatan kemampuan spasial sebesar 112%. Nah, berdasarkan hasil uji efektivitas diperoleh nilai effect size itu sebesar 1,32 dengan interpretasi strong effect. Artinya kualitas kemampuan spasial peserta didik setelah menggunakan media itu sangat tinggi, dan media pembelajaran yang dikembangkan dapat menjadi sumber belajar yang baru, yang menarik dan layak bagi peserta didik. Nah, peningkatan ini juga didasarkan karena dalam media pembelajaran ini materi yang disajikan itu cukup menarik, beda dengan modul yang biasa digunakan. Jadi dalam media pembelajaran ini banyak warna, banyak gambar. Lalu yang kedua adanya video pembelajaran. Videonya itu berisi video yang disajikan itu berisi bangun ruang yang dapat diputar. Jadi siswa dapat melihat bangun ruang dari berbagai sisi. Lalu ada soal-soal spasial. Soal-soalnya juga dilengkapi dengan pembahasan dan tips cara mengerjakan soal spasial tersebut. Seperti itu. Nah, di samping ada kelebihan, media ini juga mempunyai beberapa kekurangan yang telah saya tulis pada tesis. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum ditutup saya akan melakukan demonstrasi penggunaan media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Nah, kita pilih aplikasi Bank Sidakung. Ini tampilan aplikasinya, ikonnya. Nah, pada menu teks materi itu sebenarnya di dalamnya ada video materi dan contoh soal. Tetapi jika peserta didik ingin melihat kembali video lalu ingin melihat lagi contoh soal, bisa langsung diakses dari menu home. Jadi tidak usah masuk ke teks materi dulu. Misal kita pilih kubus. Nah, ini video. Durasinya kurang dari 5 menit setiap video. Nah, untuk contoh soal itu ada waktu 1 menit bagi peserta didik untuk mencoba mengerjakan soal. Nah, setelah 1 menit akan muncul lihat pembahasan button. Lihat pembahasan, diklik. Untuk mengerjakan soal ini sangat mudah sekali. Kita hanya Nah, selain soal pemahaman, ada juga contoh-contoh soal spasial. Begitupun untuk balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya kuis. Star. Nah, ada 10 soal, lalu
Nanti di akhir akan muncul total perolehan skor. Ada button coba lagi atau bahas. Kalau coba lagi diulang dari kuis nomor 1. Kalau bahas berarti ada pembahasan kuis